Karena Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya diri Allah. Karena dialah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Makanya Nur Muhammad mengatakan, ana abul arwah wa ana abul basar. Ana ya, abul arwah wa ana abul basar. Artinya itu, aku bapak sekalian ruh dan aku juga bapak sekalian jasad batang tubuh itu. Rupanya Bapak Ibu, Nur Muhammad ini tak perlu Bapak Ibu cari lagi. Karena Nur Muhammad itu sudah jadi batang tubuh Bapak Ibu. Nur Muhammad itu sudah menjadi sekalian ruhnya Bapak Ibu. Patrikan itu jangan dipisahkan lagi. Sebelum kita kenal, sebelum kita berjumpa, maka berpisah di antara ruh dengan tubuh. Tapi setelah kita kenal, tubuh ini dan ruh ini juga asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh asalnya Nur Muhammad, maka Nur Muhammad lah batang tubuh ini Bapak Ibu. Disitulah dimaksud, hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Muhammad. Siapa yang telah bertubuhkan Muhammad? Kenalilah siapa Muhammad itu. Muhammad itu tiada lain adalah wujud memandang diri Allah. Disitulah dikatakan Allah itu adalah zat, Muhammad itu adalah sifat. Nah, untuk memandang zat, pandang kepada sifat. Kenapa untuk memandang zat, memandang kepada sifat? Karena sifat inilah kenyataan memandang wujud zat itu. Kalaulah sifat itu tempat memandang zat, maka patrikalah ke dalam hati, maka sifat itulah yang sebenar-benarnya zat. Sekarang sifat bernama Muhammad, zat bernama Allah. Untuk memandang Allah, maka pandanglah kepada Muhammad. Kenapa memandang Allah, memandangnya Muhammad? Karena Muhammad ini tempat memandang nyatanya Allah. Siapa yang sudah mengenal Muhammad, udah kenal Allah tuh. Siapa yang sudah berjumpa dengan Muhammad, sudah berjumpa Allah tuh. Siapa yang sudah bertatap wajah dengan Muhammad, sudah bertatap wajah dengan Allah. Karena Muhammad itu tiada lain tempat nyatanya memandang Allah. Lalu patrikan di dalam. Kalaulah Muhammad itu tempat nyatanya memandang Allah, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya Allah itu. Itu dah berlikok Bapak Ibu, dah berjumpa dah tuh dah. Makanya mursyid Rabbaniyah yang sebenar-benarnya itu tiada lain, itulah sebenarnya wali mursyid itu. Ya. Pada diri Bapak Ibu semuanya. Namun wali mursyid itu tetap tersembunyi di dalam rahasia Nur Muhammad. Itu maksudnya. Jadi untuk mencari dan menemui wali mursyid, cari dan temuilah mursyid Rabbaniyah. Karena mursyid Rabbaniyah itu ada di dalam dirimu. Siapa yang telah berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah, sudah berjumpa dia dengan wali mursyid yang bernama Allah itu. Makanya mursyid Rabbaniyah ini adalah wasilah, jalan bagi kita untuk likoknya dengan Allah. Rupanya mencari Tuhan itu tiada lain pada diri sendiri Bapak Ibu. Itu yang Ustaz bilang tuh. Mengenal Allah, mencari dan menemui Allah itu mudah. Yang payah itu mencari dan menemui diri Bapak Ibu. Kenapa mengenal dan mencari menemui Allah itu mudah? Sebab siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena Allah itu telah menjadi rahasia diri kita itu. Ana fi abdi zahirun rabbi fi bani abdi. Aku ini telah wujud, telah nyata pada dirimu. Maka nyatanya aku itu di dalam pandangan hatimu. Pandanglah dengan hati Bapak Ibu. Kalau kita sudah memandang dengan hati bahwa segala yang wujud inilah nyatanya wujud Allah. Kalaulah segala yang wujud nyatanya wujud Allah,
Ketika itu Bapak Ibu telah berjumpa dan bersua dengan Allah. Karena wujud Allah itu tidak akan pernah berpisah dia dengan dirinya. Sama lagi namanya, nama dengan diri yang punya nama tidak akan pernah berpisah. Maka wujud dirinya bernama Muhammad, dirinya bernama Allah. Saya ulangi lagi. Nama wujud dirinya bernama Muhammad dan nama dirinya bernama Allah. Siapa yang kenal Muhammad pasti dia kenal Allah. Karena Muhammad itu tiada lain Allah. Kalaulah Muhammad itu tiada lain Allah, Muhammad itulah yang sebenar-benarnya Allah itu. Kalau memang betul Muhammad itu sebenar-benarnya Allah, Allah itu kan baru nama. Lalu mana orangnya? Ini yang selalu Ustaz katakan, maka tiliklah, pahamilah. Rupanya yang kita cari selama ini tiada lain adalah mencari dan menemui sejati diri yang sebenarnya. Sejati diri yang kita cari itu tiada lain adalah Allah. Allah itulah sejati diri Bapak Ibu. Allah itulah seakmal diri. Rupanya Tuhan yang kita cari, yang bernama Allah itu tiada lain sudah nyata terang pada diri Bapak Ibu. Ini yang Ustaz maksudkan. Kalau Bapak Ibu sudah pakai baju, jangan dicari juga baju itu lagi. Karena baju itu udah pakai. Kopiah dari pasarnya, dicari juga di mana kopiahmu tadi. Ini tanganku, dicari juga tangan lagi. Ini kakiku, dicari juga kaki itu. Maka kenalilah diri, disitulah kita bersobok. Pada diri itu ada tangan, pada diri itu juga ada kaki. Ini yang Allah maksudkan itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang Ustaz mau nanya, udah berjumpa nak Bapak dengan Allah atau belum? Udah. Itulah. Selamatlah Bapak tu dah. Dah selamat, kau pulang tu apa boleh? Tak payah rupanya mencari itu. Namun setelah kita paham, tak boleh kita ngaku-ngaku. Itu yang perlu diingat tuh. Belajar ilmu tauhid bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin ngaku Allah. Belajar ilmu tauhid bukan ingin merampok hak Allah. Belajar ilmu tauhid bukan menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Tapi belajar ilmu tauhid dan ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah lah yang sebenar-benar yang wujud. Allah lah yang benar-benar bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kalau kita tidak wujud dan kita tidak bersifat, lalu siapa kita ini? Kita inilah nyatanya memandang wujud dan sifatnya Allah. Kalaulah Bapak Ibu tempat nyatanya memandang wujud dan sifat Allah, maka diri Bapak Ibu itulah kesempurnaan memandang diri Allah itu zahir dan batin. Jadi memandang Allah pada diri itu zahir dan batin. Kalaulah memandang diri Allah pada diri Bapak Ibu zahir dan batin, maka zahirnya itu sudah berupa, zahirnya sudah berupa apa? Zahirnya sudah berupa tubuh. Batinnya sudah berupa ruh. Jadi memandang mengenal Allah itu zahir batin. Pandanglah Allah itu zahir dan batin. Kalau untuk memandang Allah itu zahir batin, zahirnya Allah sudah berupa tubuh, batinnya Allah sudah berupa ruh. Kumpulan zahir dan batin, perpaduan tubuh dengan ruh, ini disebut namanya dengan insan. Insan. Siapa insan? Insan itu aku, kata Allah. Ini Allah katakan tuh. Al-insanu siri wasiri sifati wasifati lagoi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku itu tiada lain aku. Maksudnya insan inilah sebenar-benarnya aku tuh. Akunya Allah. Tuh Bapak Ibu, akunya Allah.
Kalaulah insan itu akunya Allah, gunakanlah bahasa syariat, gunakan bahasa tarikat, gunakan bahasa hakikat dan ma'rifat. Nah, saya lihat cara menggunakan bahasanya. Kalau insan itu benar-benar Allah, maka secara bahasa syariat, insan ini disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Itu bahasa syariat tuh. Gunakanlah insan itu dengan menggunakan bahasa tarikat, maka insan itu adalah cermin Allah. Nah, itu bahasa tarikat. Kalau bahasa hakikat, insan itu disebut wujud Allah atau kenyataan Allah di bahasa hakikat. Gunakanlah insan itu menggunakan bahasa ma'rifat. Insan itu yang Allah tuh. Nah, itu maksudnya la ghairi, insan itu tiada lain aku. Siapa yang telah kenal aku itu yang insan, maka rahasiakanlah diriku pada dirimu, walaupun dirimu itu bukanlah kenyataan dirimu, namun dirimu adalah kenyataan aku. Walaupun kita disebut insan, tapi insannya kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun bapak ibu ini dibilang orang, bapak ibu orang, tapi orangnya bapak ibu bukanlah kenyataan diri bapak ibu. Kalaulah orang itu bukan kenyataan diri kita, insan itu bukan kenyataan diri kita, manusia itu bukan kenyataan diri kita, lalu orang itu, manusia dan insan itu kenyataan siapa? Kenyataan Allah. Kalau sudah paham bahwa insan itu kenyataan Allah, orang itu kenyataan Allah, manusia itu kenyataan Allah, kala lisanahu, maka kelu lidah bapak ibu, man arafallah kala lisanahu. Ini penutup kaji. Man arafallah kala lisanahu. Man arafallah, siapa yang telah mengenal Allah, bahwa Allah itu yang insan tuh, kala lisanahu, maka kelu lidah. Kelu lidah itu maksudnya kata yang tidak terkatakan, kata yang tiada disebutkan lagi. Itu maksudnya kelu. Tidak bisa disebutkan lagi, tidak bisa dikatakan. Maksudnya apa? Yang menyebutkan dengan yang disebut ya Allah juga. Tidak ada di siapa-siapa situ. Makanya orang yang telah kelu lidahnya, itulah yang dikatakan orang yang sudah putus pemahamannya untuk berlikok dengan Allah. Tanda bukti orang yang telah putus pengenalannya likok bersama Allah, maka hakikat orang mengenal Allah itu adalah diam. Diam. Diam inilah yang katakan daimun. Apa arti daimun? Berkekalan. Maka Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah di dunia, maka telah menyaksikan Allah nanti di akhirat. Menyaksikan Allah di waktu hidup, menyaksikan Allah di waktu matinya. Ketika Bapak Ibu meninggal besok pagi, kena berpindah alam tuh. Berjumpa Bapak Ibu dengan Allah tuh. Pak Abdul Qadir, sekiranya besok meninggal dunia, kan berpindah alam tuh. Berjumpa enggak Allah nanti di situ? Kalau berjumpa di mana berjumpanya itu? Pada diri sendiri. Allah yang kita temui itu, yang di barzah itu adalah Allah yang kita temui di waktu hidup. Allah yang kita temui waktu hidupnya diri seorang. Makanya Pak Abdul Qadir nanti mana tahu lebih dulu daripada Ustaz. Ya. Allah yang ditemui itu. Jangan takut. Ya. Allah yang kita temui itu Pak, di barzah nanti diri Bapak sendiri. Kenapa diri Bapak sendiri? Karena diri Bapak sendiri inilah wujud nyatanya memandang Allah secara sempurna. Jadi tidak ada kita pandang Allah kepada siapa. Maka kenalilah diri ini. Itu sempurnanya itu Pak. Tapi tak boleh Bapak Ibu ngaku-ngaku Allah di situ. Tidak boleh. Itu yang kala lisanahu itu Makanya Allah itu wujudnya itu mutlak. Nah, ini dari ujung-ujung Bapak Ibu ya. Allah itu wujudnya mutlak. Mutlak ini maksudnya tidak ada wujud yang lain lagi selain dirinya. Dia cuma yang esa, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ahad.
Kalau Allah itu wujudnya mutlak, maka Allah itu segala yang wujud. Nah, tuh lihat. Kalau Allah wujudnya mutlak, tidak ada wujud yang lain, Allah itu segala yang wujud. Kalau Allah itu segala yang wujud, maka segala yang wujud itulah wujudnya Allah itu. Ketika itu tak boleh disebut, tak boleh ditunjuk lagi. Allah segala yang wujud. Ini Ustaz, bukan ini sayang. Ini namanya triplek. Tak boleh disebut. Walaupun Allah itu segala yang wujud, segala yang wujud itu wujud Allah, tak boleh disebut-sebut lagi. Cukup dipahami. Makanya apa? Hentikan pikiranmu. Heningkan pikiranmu, diamkan pikiranmu, hentikan dan diamkan hati dan perasaanmu. Kalaulah akal, hati dan perasaan sudah dihentikan, sudah didiamkan, sediam-diamnya, sehening-heningnya, maka di dalam keheningan itu, disitulah yang wujud berdiri dengan sendirinya. Itulah pantun Pak Bambang yang sebenarnya tadi itu. Itu isinya tuh. Lapasnya disampaikan Pak Bambang. Sarinya Ustadz yang menghantarkan tuh. Maka sama Bapak Ibu mencari namanya rasa. Nah, lihat mangga. Ini bahasa Pak Bambang nih. Ya gini buatnya. Gimana tuh? Anggap salah. Nah, lihat. Mangga tuh ada kulit. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat isinya, maka buka kulitnya, nampak kulit itu yang disebut apa namanya? Syariat. Kulitnya itu disebut syariat. Makanya setelah kita buka kulitnya, bahwa di dalam kulit itu ada isi. Isi itu disebut torikat. Berarti letak torikat di mana? Torikat itu letaknya di dalam syariat. Ya. Torikat itu letaknya dalam syariat. Syariat itu yang membungkus torikat. Isi itu letaknya dalam kulit. Kulit itu yang menutup isi. Setelah kita buka kulitnya dan nampak isinya, rupanya di dalam isinya itu ada apa? Ada apa? Ada rasa. Rasa itulah yang hakikat. Di dalam buah tuh, di dalam isi itu ada rasa. Itu hakikat tuh. Berarti hakikat letaknya di mana? Hakikat tuh adanya di dalam torikat tuh. Tilik ke dalam tuh. Setelah kita dapatkan rasa, di dalam rasa itu ada. Di dalam rasa itu ada apa? Bukan ilmu hakikat. Di dalam rasa dulu. Di dalam rasa itu ada nikmat. Di dalam hakikat itu adalah marifat. Udah. Nah, siapa yang sudah mendapatkan nikmat di dalam rasa, ketika telah menikmati dalam rasa, pada saat itulah enak, tenang, nyaris tiada terdengar lagi. Itulah kata yang tiada bisa dikatakan, tak bisa disebutkan. Udah nikmat. Rasanya jeruk tuh manis. Cobalah dulu. Ayo coba, yuk manis. Bagaimana rasanya manis? Coba ceritakan. Pokoknya manis, nikmat, enak. Tidak bisa disebutkan. Jadi masalah nikmat tidak bisa disebutkan. Itu yang sudah bersama Allah tuh Pak. Orang kalau sudah bersama Allah tidak bisa disebutkan. Tidak bisa lagi diceritakan. Itu antara kita dengan Allah aja tuh. Situ letaknya iman tuh. Iman itu bukan kata si A, iman bukan kata si B. Iman itu letaknya di dalam hati. Di dalam hati itu letak iman itu adalah di dalam hakikat rahasia diri. Cukup kita dengan Allah tuh. Nggak bisa dirubah tuh dah. Itulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana tuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah selalu beserta aku di mana saja kamu berada. Di mana ada kamu, di situ ada aku. Karena kamu itu adalah wujud diriku dan aku inilah diri daripada wujud kamu itu. Muhammad itu wujud aku. Allah itu adalah diri daripada wujud Muhammad tuh.
Maka tidak pernah berpisah dia diri dengan wujud dirinya, tak pernah bercerai wujud dirinya dengan dirinya. Tak pernah berpisah Allah dengan Muhammad, tak pernah bercerai Allah dengan Muhammad. Dia satu. Disitulah kesimpulannya, Allah itu namaku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu rahasiaku. Aku yang menanggungnya. Aku yang menanggung zatku. Aku yang menanggung sifatku. Aku yang menanggung asmaku. Aku yang menanggung af'al aku. Disitulah pahamnya itu. Allah menikmati akan perbuatan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri. Jadi banyak diam Bapak Ibu, banyak menikmati, banyak senyum. Uri-uri dado tu mah. Ya, kalau nak mengerti bisa ketik badan tu mah. Kerempeng badan tu. Makan hati sudah tu. Tu. Nikmati aja lah. Ya, kok lapar makan, kok awi minum, kok sakit baru bek, panik menjual kantua bawa lalu sudah mengaji pasai pulang nyawa le. Tidak ada lagi bercerita kalau kita dah selesai. Habis itu aja tiba-tiba boleh. Alah katam gaji itu. Kalau sudah katam, jangan pengakuan katam itu datang daripada diri. Katam itu pengakuan yang datang daripada Allah. Sama dengan hamba Allah. Walaupun Bapak Ibu tahu namanya hamba Allah, jangan pengakuan itu adalah datang daripada diri. Aku dah hamba Allah. Kalau kita adalah hamba Allah, tapi menurut Allah kita sudah menjadi hambanya atau belum? Besok Ustaz turunkan ilmunya bagi yang di Batam, bagi yang di Palembang, bagi yang di Malaysia, bagi yang di Pekanbaru. Besok jam 9. Mana Daniel? Daniel. Jam 9 atau jam setengah 10 Ustaz besok akan turunkan ilmu tawajuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerah kemudahan bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah. Ya, bertatap wajah dengan Allah kan sudah, berjumpa sudah, berlikok sudah, curhat lagi dengan Allah tuh.